Shalom, perkenalkan nama saya Fernando Randa Mardika dengan NIRIM 2020218697. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sebuah latar belakang dari salah satu kitab yang ada dalam Perjanjian Baru, yaitu kitab Galatia. Nah, kita akan mulai dari siapa penulis kitab Galatia ini. Nah, pada kitab Galatia pasalnya yang pertama pada bagian pembuka atau salam, di situ dikatakan bahwa surat ini berasal dari Rasul Paulus. Namun tidak dijelaskan secara detail di dalam kitab itu bahwa memang Pauluslah yang menulis kitab ini. Namun tradisi Kristen juga menyatakan bahwa Rasul Paulus sendiri yang menulis kitab Galatia ini. Jadi kemungkinan besar kitab Galatia ini memang ditulis oleh Rasul Paulus sendiri. Kekristenan telah dimulai sebagai gerakan mesianik Yahudi di Yerusalem. Namun pesannya juga untuk seluruh umat manusia, sehingga dengan cepat pesan ini menyebar ke seluruh wilayah Israel, bahkan di luar Israel. Nah, pada saat Paulus menjadi seorang misionaris, ada banyak orang-orang non-Yahudi, seperti halnya orang Yahudi dalam gerakan Yesus, di mana konflik pada saat itu sebuah konflik budaya yang memicu perdebatan besar hingga mencapai puncaknya, seperti dalam peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 15. Secara historis, umat Perjanjian Allah berasal dari satu bangsa, yaitu Israel, dan mereka juga dipisahkan oleh berbagai praktik-praktik yang diperintahkan dalam Taurat, seperti halnya sunat pada laki-laki, makanan halal, dan menaati Sabat. Ada banyak orang Kristen non-Yahudi percaya bahwa agar orang non-Yahudi benar-benar menjadi bagian dari keluarga perjanjian Allah, maka mereka perlu mematuhi hukum-hukum Taurat juga. Beberapa orang Kristen non-Yahudi percaya bahwa agar orang non-Yahudi benar-benar menjadi bagian dari keluarga perjanjian Allah, maka mereka perlu mematuhi hukum-hukum Taurat juga. Beberapa dari orang Kristen Yahudi ini telah datang ke gereja-gereja Galatia, dan mereka mulai melemahkan Paulus dengan menuntut sunat kepada semua orang Kristen, khususnya laki-laki. Nah, ketika Paulus mengetahuinya, Paulus patah hati, sekaligus Paulus juga marah, sehingga Paulus menulis surat ini sebagai tanggapannya bahwa ia menentang jemaat Galatia, dan juga dengan ringkasan pesan dalam suratnya tentang
Injil Mesias yang disalibkan. Paulus berpendapat bahwa Injil inilah yang dapat menciptakan keluarga Allah yang benar-benar dapat mengubah hidup manusia melalui kehadiran dan kuasa Roh Kudus dalam setiap kehidupan manusia. Sehingga surat Galatia ini ditunjukkan kepada sejumlah gereja-gereja yang ada di wilayah Galatia. Dan tempat itu jugalah di mana Paulus melakukan salah satu perjalanan misinya, seperti yang diceritakan dalam Kisah Para Rasul pasal 13 hingga pasal 14. Paulus menulis surat penting ini dengan penuh hasrat dan juga sekaligus dengan penuh kekecewaan. Awal mula surat ini dibuat dikarenakan telah terjadi sebuah masalah di jemaat Galatia pada saat itu. Masalah yang terjadi di sana adanya perbedaan antara orang Kristen Yahudi dan orang Kristen non-Yahudi. Ketika Paulus menjadi seorang misionaris di sana dan melakukan misinya, jumlah orang Kristen non-Yahudi sama besar jumlahnya dengan orang Kristen Yahudi. Dan itu menjadi perdebatan yang besar pada saat itu, sehingga orang Kristen Yahudi merasa bahwa orang non-Kristen ini harus ikut serta atau harus mengikuti cara hidup mereka, yaitu dengan cara menaati hukum Taurat. Dan mereka pada saat itu meremehkan juga kepemimpinan Paulus pada saat itu, dikarenakan mereka menuntut agar penyunatan terhadap orang laki-laki atau terhadap kaum laki-laki itu dilaksanakan agar mereka dianggap telah melaksanakan hukum Taurat dan mereka dianggap sebagai bagian dari keluarga Allah. Dan ketika Paulus mengetahui hal itu, maka hancurlah hatinya dan ia marah terhadap orang Kristen Yahudi pada saat itu. Baik, jadi kitab Galatia ini terbagi menjadi 3 bagian utama. Pada bagian yang pertama, pada pasal yang pertama sampai pasal yang kedua, yang berisi tentang Injil, tentang Mesias yang disalibkan. Nah, pada bagian ini berisi tentang Paulus yang merasa keheranan terhadap jemaat di Galatia setelah mengikuti suatu Injil lain dan mengejek-ejek Paulus. Dan pada pasal yang pertama ayat 10 dan pada pasal yang kedua ayat 15, di mana Paulus mempertahankan kebenaran Injil dan otoritasnya, dan ia pergi kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, dan bisa kita lihat dalam kitab Kisah Para Rasul. Lalu ia pergi ke Yerusalem untuk berunding dengan rasul-rasul lain seperti Petrus dan juga Yakobus. Saat Petrus pergi ke Antiokhia untuk mengunjungi orang-orang bukan Yahudi, namun beberapa dari sekelompok oposisi Yerusalem yang muncul di Antiokhia Viatures dan menyerah di bawah tekanan. Oleh karena itu, Paulus menentang dan menuduh bahwa Petrus adalah seorang yang munafik karena ia tidak setia pada kebenaran Injil. Bagi Paulus, menuntut orang Kristen baru untuk disunat dan melakukan hukum Taurat itu adalah sebuah kekeliruan. Karena itu, berarti pengkhianatan terhadap Injil, sebab Paulus mengatakan bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh hukum Taurat, namun hanya oleh karena iman di dalam Yesus, Sang Mesias. Intinya, ketika orang percaya kepada Yesus, Sang Mesias, kebenarannya menjadi kebenaran bagi mereka. Hidupnya, kematiannya, kebangkitannya menjadi milik mereka.
bagian yang kedua pada pasal yang ketiga dan pasal yang keempat membahas tentang membentuk keluarga baru dari berbagai suku, di mana bisa kita lihat pada kisah Abraham di dalam Kejadian pasal 12 dan pada pasal yang ke-15, di mana Abraham dibenarkan atau dinyatakan benar di hadapan Allah hanya karena ia beriman percaya kepada janji Allah bahwa suatu hari nanti semua bangsa akan diberkati Allah melalui dia dan keturunannya. Tujuan Allah senantiasa untuk memiliki satu keluarga besar dari berbagai suku yang berhubungan dengan atas dasar iman, bukan berdasarkan hukum Taurat. Jadi pada pasal yang ketiga ayat 19, jadi mengapa ada hukum Taurat? Bahwa hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel di Gunung Sinai, jauh setelah janji Allah kepada Abraham. Jadi menurut Paulus, bahwa hukum ini memiliki peran negatif dan positif, di mana secara negatif hukum Taurat bertindak seperti kaca pembesar atas dosa bangsa Israel, dan secara positif hukum Taurat bertindak seperti seorang guru sekolah yang tegas yang menuntun bangsa Israel agar tetap di jalan yang benar sampai kedatangan keturunan Abraham yang telah dijanjikan oleh Sang Mesias pada pasal yang ketiga ayat 24. Baik, pada bagian yang ketiga, pada pasal yang kelima dan pasal yang keenam, yang berisi tentang yang diubahkan oleh Roh, di mana kehadiran Yesus yang mengubahkan melalui Roh-Nya, di mana dikatakan bahwa hukum Taurat itu baik dan bijak, di mana Paulus menyebut sebagai Roh inilah cara hidup Yesus yang ia ingin kembangkan di dalam keluarganya sehingga mereka menjadi orang-orang yang penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Akan tetapi buah roh ini tidak terjadi secara otomatis, melainkan harus seperti buah sungguhan, atau menurut kata-kata Paulus, hidup oleh roh juga, dipimpin oleh roh ini harus dilakukan dengan sengaja, di mana Taurat atau disunat adalah sebuah petualangan tanpa makna. Yang terpenting adalah menjadi ciptaan Allah yang baru, keluarga baru,